Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia masih mengizinkan kita untuk kita dapat beribadah kembali kepada Dia. Walaupun di tengah-tengah situasi saat ini, pandemi, PPKM, tetapi kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita, mengizinkan kita untuk terus dapat beribadah kepada Dia. Mari saya ajak kita semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan menaikkan pujian ini bersama-sama. Ku ada sebagaimana ku ada. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, mari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, mari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bersama-sama kita katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, mari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin
hari semakin bertambah besar kamu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, saya ajak kita semua untuk membuka suara mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur karena anugerahnya begitu besar kepada kita. Mari kita naikkan ucapan syukur dari hati kita yang terdalam. Karena kasihnya yang begitu luar biasa kepada kita. Mari bersama-sama kita bersyukur. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang begitu memelihara, menjaga kami sebagai biji matamu. Untuk segala pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami yang berdosa ini, Engkau masih layakkan untuk datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan. Siapakah kami ini? Sehingga Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, dan ucapan syukur kami kembalikan, kami naikkan hanya kepadamu. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan bersama-sama mentadbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk dapat bangkit berdiri. Bersama-sama kita naikkan pujian, hormat bagi Allah Bapa. Hambanya Bapak Pendeta Yafet Mandiangan MPH akan mentadbiskan ibadah kita. Mari kita tabiskan ibadah kita. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa
dan Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal yang kelima, ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama pada hari ini mengucapkan kembali pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Baik, Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita akan mendengarkan warta gereja pada Minggu 11 Juli 2021. Bapak Ibu bisa ikut membaca di layar masing-masing ataupun di grup-grup pelayan yang sudah di-share oleh Sekretariat Gereja. Jadwal pelayanan kategorial. Minggu 11 Juli 2021. Ibadah sekolah minggu kelas batita kecil dan tengah mulai pukul 8 melalui YouTube, sedangkan kelas besar pukul 10 melalui Google Meet. Untuk ibadah tunas remaja pada pukul 10 melalui link Zoom. Kemudian pada hari ini ibadah wasda pukul 7 malam melalui Zoom dalam bentuk sharing dan diskusi dengan pembicara Ibu Aloysia Firarohi, liturgos dan musik Ibu Clara dan Bapak Roni Toisuta. Pendoa syafaat Ibu Eli Atmoko Adi. Kemudian hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 ada pemahaman Alkitab PA di Komisi Wanita pukul 4 sore melalui WhatsApp, dilayani oleh Ibu Pendeta Alfrije Mandiangan. Hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2021, doa pagi untuk seluruh majelis, para pelayan, dan semua pengurus komisi pada pukul 5 pagi melalui Google Meet dengan firman Tuhan Bapak Pendeta Yafet Mandiangan, liturgos Ibu Agustina Toisuta, pendoa syafaat Ibu Rulan Pondaa. Kemudian minggu depan tanggal 18 Juli 2021 ada ibadah persekutuan guru-guru sekolah minggu pukul 6 sore melalui Google Meet. Ucapan selamat bergabung. Majelis Jemaat Gereja Misi Injili Indonesia Jemaat Philadelphia Surabaya menyambut dengan kasih Tuhan Saudara Yanto Dawa Lukur beralamat Jalan Wonorejo 4 nomor 5862A. Selamat bergabung dalam Jemaat GMII Philadelphia Surabaya sesuai dengan surat permohonan pendaftaran sebagai jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita.
telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Sabtu 10 Juli 2021 pukul 8.30 setengah 9. Almarhum Bapak Agung Susatyo dalam usia 58 tahun dan telah dimakamkan di pemakaman umum Putat Jaya. Ibadah pemakaman dilayani oleh GBI Simo. Majelis Jemaat GMI Philadelphia Surabaya menyampaikan turut berduka cita seraya berdoa memohon Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang sedang berduka. Kemudian jemaat yang berulang tahun, Majelis Jemaat GMI Philadelphia Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat yang namanya tercantum di bawah ini. Tanggal 11 Juli 2021, Ibu Sherly Sarwenda. Tanggal yang sama, Saudari Yedija Kristina Endriani Masing. Tanggal 13 Juli 2021, anak Yovano Yehezkiel Masing. Tanggal 15 Juli 2021, Bapak Arif Effendi. Tanggal 16 Juli 2021, Ibu Sarah Umul Wafiah Kana. Firman Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. Berbahagialah kita semua yang menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati dan yang mau merenungkan dan melakukan setiap hari. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian warta gereja yang di-share oleh Sekretariat Gereja, ada laporan keuangan gereja. Bapak Ibu boleh membacanya yang sudah dibagi di grup masing-masing. Saatnya kita akan berdoa syafaat bersama. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Saya akan membacakan pokok-pokok doa. Yang pertama, bersama-sama kita akan mengucap syukur kepada Tuhan, bersyukur atas berkat rohani dan jasmani, serta pemeliharaan Tuhan kepada kita, sehingga kita tetap sehat, dapat melayani dan bekerja. Bersyukur juga atas penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia. Itu kita doakan bersama-sama ya. Selanjutnya, untuk permohonan doa akan dibagi kaum pria dan kaum wanita. Kaum pria mendoakan tenaga medis yang menangani secara langsung pasien COVID, supaya Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Juga doakan gembala jemaat, majelis, semua pengurus komisi, supaya Tuhan berikan sukacita, kesehatan, kekuatan, dan hikmat dalam melayani. Kemudian kaum wanita akan mendoakan proses vaksinasi yang sedang berjalan, sehingga dapat berjalan lancar dan baik, supaya seluruh masyarakat mau dan sadar untuk menerima vaksin. Kaum wanita juga mendoakan jemaat-jemaat yang sakit, yang kita ingat, mari kita sebut namanya. Juga yang dalam pemulihan, mohon Tuhan memberikan kekuatan, kesembuhan dengan darah Tuhan Yesus sendiri. Mari, Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Sebelumnya kita naikkan pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu,
percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur atas pernyataan Tuhan bagi bangsa dan negara yang bekerja keras untuk menyelamatkan diri, yang bekerja keras untuk memulihkan ekonomi. Kami sungguh bersyukur. Proses vaksinasi yang sedang berjalan. Bapa di surga, kami telah menaikkan semua doa-doa kami ke hadapan Tuhan. Kami percaya kepadamu dengan segenap hati kami bahwa Engkau menjawab tepat pada waktu-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau berdoa untuk Bapak Pendeta Yafet Mandiangan MTH yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu menolong sehingga Bapak Pendeta kami dapat menyampaikan apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami semua. Jaga dan lindungi dari segala yang jahat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat yang bekerja di luar kota Surabaya. Baik di luar kota, di luar pulau, bahkan sampai di luar negeri. Kami percaya Tuhan juga menyertai dan membimbing mereka. Agar mereka tetap setia di dalam beribadah, setia di dalam melayani Tuhan, dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau berdoa untuk rencana pembangunan pastori lantai 2. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami hanya bisa melakukan yang terbaik, tapi kami percaya Tuhan telah melakukannya lebih dulu bagi kami. Semua dana yang kami butuhkan, kami mohon, kami meminta kepadamu ya Bapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Agar Engkau memberikan hikmat kepada panitia, agar sungguh-sungguh
di dalam berdoa dan meminta kepada Tuhan, karena kami percaya Engkau akan mencukupkannya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, seluruh rangkaian doa kami yang jauh dari sempurna. Kami percaya Engkau telah mendengarkannya. Dan kami percaya Roh Kudus yang membimbing kami untuk berdoa kepadamu. Dan kami serahkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh bersemangat, sungguh-sungguh mau beribadah dengan sukacita, karena Allah memberikan anugerah yang begitu besar kepada kita semua. Tapi sebelum kita bersama-sama memuji Tuhan, saya undang Bapak Ibu semua untuk mengambil Alkitab masing-masing. Bersama-sama kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita akan membaca dari Mazmur pasal 123. Mazmur pasal 123 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Setelah Bapak Ibu mengambil Alkitab dan membukanya, saya undang kembali Bapak Ibu Saudara semua untuk dapat bangkit berdiri. Mari kita membacanya bersama-sama. Ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mazmur 123 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Berharap kepada anugerah Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Nyanyian Siara. Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya, Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Bapak, Ibu, Saudara, di tengah-tengah pandemi saat ini, mari kita lebih sungguh-sungguh untuk berdoa, lebih sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk perlindungan dan penyertaan-Nya bagi kita semua. Terutama mari kita berdoa untuk bangsa ini, agar anugerah yang kita terima kita boleh bagikan kepada sekitar kita, sehingga mereka boleh melihat betapa luar biasanya Allah yang kita sembah. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan menaikkan pujian. Mari kita semua, umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, Imam yang Allah pimpinannya, sekarang waktunya untuk berdiri dari bangsa ini. Mari maju untuk kemenangan kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya. Berdiri bagi bangsa ini, mari maju lewat kemenangan, bukan lagi bukan lagi.
Sampai sembilan putus bertemu semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan Raja segala raja Ya Raja. Mari kita semua umat Tuhan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengan panggilannya kepada hati firman-Nya sekaranglah waktunya. Pergilah di bangsa ini, mari berjuang bukan lagi yang dapat kemuliaannya, bukan lagi yang dapat kebenarannya. Sampai setiap putus bertemu, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja bukan sini. Dan daging bukan sampai setiap putus bertemu, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ya Raja, ya Raja, ya Raja, ya Tuhan, ya Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semua, mari kita bangkit. Walaupun kita di tengah pergumulan, di tengah persoalan, mari kita bangkit bersama dengan Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa anugerah Tuhan membuat hati kita bersuka cita di tengah segala pencobaan yang harus kita alami. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang tidak kuat, silahkan duduk. Tapi bagi yang kuat, kita tetap bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyembah Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Ku bersyukur padamu di antara bangsa, ya Tuhan. Ku bersyukur padamu di antara bangsa, ya Tuhan, ku bermasmur bagimu di antara bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikan dirimu, banyak kasih
Mari bersama-sama sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Di antara bangsa yang Tuhan, ku bermasmur bagimu di antara bangsa. Kasih setiamu besar sampai ke langit, kemenanganmu sampai ke alam. Mari kita sembah Dia. Kita sembah Allah kita. Kita sembah Juru Selamat kita. Mari kita tinggikan nama-Nya dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa dan akal budi kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang susah dan ajaib. Engkau Allah yang berpuji Allah. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, mengatasi bumi.
Saya mohon kesediaan dan waktu untuk Bapak Pendeta menutup kita dalam doa penyembahan dan doa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak dimuliakan. Kami bersyukur kami boleh menyembah Engkau pada hari ini. Kami boleh memuji Engkau. Ada begitu banyak orang yang ingin beribadah pada hari ini. Dan mereka tidak mendapatkan kesempatan. Karena ada begitu banyak pembatasan yang terjadi pada saat-saat ini. Kami bersyukur meskipun kami dibatasi, tetapi Tuhan yang tidak terbatas itu mempersekutukan kami melalui Zoom ini. Terima kasih Tuhan, dan dalam ibadah ini kami sudah meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Biarlah pujian penyembahan kami sungguh menyenangkan hati Tuhan. Pada kesempatan ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Sekali lagi kami bersyukur kalau di tengah-tengah pandemi ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan yang membuat mata kami bercahaya. Firman Tuhan yang membuat jiwa kami segar. Firman Tuhan bagi kami segala-galanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah kami semua yang mengikuti ibadah ini, yang mendengarkan firman Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan di dalam kebenaran-Mu. Tinggikan diri-Mu Tuhan atas pemberitaan firman-Mu. Dan kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita, membuka firman Tuhan. Kita akan membaca dari 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Oh, kita sudah buka dari ayat 1 ya. Kalau gitu saya baca dari ayat 1 saja. Boleh aja. Kembali ke ayat 1, dari ayat 1 sampai ayat 10 kita baca. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ayat yang kedua, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Ini maksudnya Paulus. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya. Tema kita pada hari ini adalah berharap kepada anugerah Tuhan. Sudah 3 kali minggu sampai hari Minggu ini kita berbicara tentang kasih karunia, anugerah, kasih setia. Minggu lalu kita bicara tentang kasih setia yang terambil dari Ratapan pasal 3. Kasih setia Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah berharap kepada anugerah Tuhan. Kadang-kadang kata berharap kepada anugerah Tuhan ini disalah mengerti. Ya, biasanya kalau ada orang yang sakit, lalu kemudian dia sudah berusaha, baik mungkin melalui usaha sendiri di luar medis, dia usaha, lalu kemudian tidak sanggup, lalu kemudian dia datang ke rumah sakit, lalu kemudian rumah sakit menangani, lalu juga tidak ada kemajuan, lalu mungkin dilakukan operasi, ya, lalu kemudian juga tidak ada kemajuan. Seringkali ketika kita bertanya kepada dokter atau tanya kepada perawat, mereka mengatakan, ya, kita tunggu kemurahan Tuhan. Kita tunggu belas kasihan Tuhan. Kita tunggu anugerah Tuhan. Kita tunggu, kita menanti kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan. Jadi seringkali anugerah, berharap kepada anugerah itu menjadi bagian tempat yang di belakang. Setelah usaha ini tidak bisa, usaha itu tidak bisa, perjuangan ini tidak bisa, perjuangan itu tidak bisa. Lalu kemudian akhir ujung-ujungnya adalah berharap kepada anugerah Tuhan. Apakah benar seperti itu? Kita berharap kepada anugerah Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan kita sebenarnya, mengapa kita berharap kepada anugerah Tuhan? Apa alasannya? Mengapa kita harus berharap? Kenapa kita orang percaya harus berharap kepada anugerah Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya menemukan di dalam Efesus pasal yang kedua, alasan yang pertama yang dapat memberikan penjelasan kepada kita, mengapa kita harus berharap terus-menerus kepada Tuhan. Dan itu bukan upaya terakhir, itu bukan perjuangan terakhir, tapi justru kita harus menaruhnya di awal ketika kita berharap kepada Tuhan. Alasan yang pertama, mengapa kita orang percaya harus selalu berharap kepada anugerah Tuhan? Di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 2, lalu kemudian kita sambung ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Yang pertama adalah sebab kita hidup dan diselamatkan itu hanya karena anugerah Tuhan. Kita hidup menjadi orang percaya, beriman kepada Tuhan, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, dan memiliki hidup yang kekal, itu semua karena anugerah Tuhan. Maka itulah alasan mengapa kita harus selalu berharap akan anugerah Tuhan. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, ya, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, ini sama dengan anugerah, oleh kasih karunia atau oleh anugerah, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan, lihat, kasih karunia-Nya atau anugerah-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, karena anugerah-Nya kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa kita harus selalu berharap kepada anugerah Tuhan?
Karena memang kita ini hidup karena anugerah Tuhan. Kita ini diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kita ini beriman karena anugerah Tuhan. Kita bisa beribadah, kita bisa hidup sampai hari ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Hidup kita ini semua adalah anugerah Tuhan atau kasih karunia Tuhan. Yang kedua, kalau kita melihat, apa alasan kedua? Mengapa kita orang percaya harus berharap terus kepada anugerah Tuhan? Karena ayat yang ke-9 dari 2 Korintus pasal 12. Mari kita lihat 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Ayat 9 itu dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Paulus sungguh-sungguh merasakan bahwa kasih karunia Tuhan atau anugerah Tuhan itu cukup bagi kita. Seberapa yang kita butuhkan, seberapa yang kita perlukan, anugerah Tuhan itu cukup untuk kita. Nah, Paulus ini berbicara dalam konteks dia mengalami kelemahan tubuh. Para penafsir ini menafsirkan Paulus itu sakit mata atau sakit kulit, ya. Dan dia tidak sembuh-sembuh. Dia bilang dia sudah berdoa. Dia sudah berseru kepada Tuhan. Bahkan 3 kali dia berseru kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi pergumulan memang bagi Paulus. Kenapa? Karena kalau kita melihat konteks 2 Korintus, surat 2 Korintus ini adalah pembelaan Paulus terhadap dirinya dari guru-guru yang berasal dari Yerusalem. Mereka adalah orang-orang Yahudi, guru-guru ini, yang kemudian mereka datang ke Korintus mempengaruhi jemaat Korintus. Dan mereka mempengaruhi itu tidak mempengaruhi hanya yang buruk saja, tetapi mereka mempengaruhi jemaat itu untuk meragukan kerasulan Paulus. Jadi mereka itu meragukan kerasulan Paulus. Dan 2 Korintus ini di sebagian besar 2 Korintus ini Paulus memberikan pembelaan, misalnya di dalam 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11 ya. Dari ayat yang ke-20 kita baca 2 Korintus 11, karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu. Nah, ini maksudnya guru-guru dari Yahudi itu, dari Yerusalem. Mereka mempengaruhi jemaat Korintus, dan bagi Paulus jemaat Korintus itu adalah orang yang terlalu sabar. Mereka itu jemaat yang terlalu sabar ketika diperhamba. Ya. Karena kamu sabar jika orang memperhamba kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu, gitu ya. Lalu dengan sangat malu aku harus mengakui, Paulus bilang. Kami ini maksudnya Paulus bersama dengan hamba-hamba Tuhan, Timotius semua. Dia katakan dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Jadi maksudnya Paulus itu tidak bisa menerima seperti jemaat Korintus itu mau diperhamba, mau dihisap, mau dikuasai gitu ya, mau ditampar gitu. Paulus itu merasa dia tidak bisa bersama dengan teman-teman yang lain. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, Paulus katakan, maka aku berkata dalam kebodohan, aku berani juga. Jadi kalau guru-guru dari Yerusalem itu berani membanggakan diri, lalu mereka menghina Paulus, menjatuhkan Paulus, mengata-ngatai Paulus. Paulus nih coba membela diri di sini. Aku berkata dalam kebodohan. Nih Paulus anggap sebenarnya pembelaan itu adalah kebodohan. Sebenarnya ya, tapi Paulus harus sampaikan supaya jemaat di Korintus itu terselamatkan gitu ya. Maka Paulus sampaikan bilang, aku berkata dalam kebodohan, aku berani juga gitu ya. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, Paulus bilang. Maksudnya Paulus sebenarnya tidak mau mengungkapkan ini kalau bukan untuk menolong jemaat. Tetapi Paulus ungkapkan ini. Maka dia katakan, aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi.
Kalau mereka pelayan Kristus, aku lebih lagi. Paulus katakan, aku bicara seperti orang gila ini. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali aku dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ya. Setiap kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah lautan. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian kita pindah ke pasal 12 ayat 12. Pasal 12 ayat 12, hanya sedikit mengerti latar belakangnya. Ayat 12, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dan dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda mujizat kuasa-kuasa. Jadi Paulus ingin berbicara kepada jemaat di Korintus bahwa apa yang dikatakan oleh guru-guru dari Yerusalem itu adalah salah. Paulus ini adalah benar-benar rasul, dia benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Maka dari pasal 12 itu kita lihat ayat 1, ayat 2, ayat 3, itu ayat 4, itu Paulus berbicara tentang pengalaman yang luar biasa. Bahkan dia di sini mau mengatakan itu bukan diriku gitu ya. Padahal sebenarnya ini Paulus, ini pengalaman Paulus. Misalnya ayat 2, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuhku aku tidak tahu, entah di luar tubuhku aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Jadi bagaimana pengalaman ini sangat luar biasa. Dan ini membuktikan bahwa Paulus ini adalah rasul Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan. Itu kan tandanya seorang rasul itu kan pernah berjumpa dengan Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang keempat, dikatakan ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Jadi ini yang Paulus alami. Dan pengalaman-pengalaman inilah yang Paulus ingin nyatakan bahwa dia benar-benar adalah seorang rasul. Dia tidak berkata dalam kebodohan karena dia ingin berkata dalam kebenaran. Itu yang dikatakannya di dalam ayat yang ke-6. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran. Ya, tetapi dilemanya adalah Paulus ini mengalami sakit. Dia mengalami kelemahan. Dan bagi guru-guru dari Yerusalem, oh rasul itu harusnya tidak sakit. Oh rasul itu harusnya sehat walafiat. Oh harusnya rasul itu sempurna gitu ya. Nah, Paulus ini mengalami dilematis, dia sungguh-sungguh punya pengalaman yang luar biasa yang membuktikan bahwa dia adalah seorang rasul. Tapi saat ini dia mengalami pergumulan karena dikatakan dia mengalami sakit. Ada utusan iblis yang sengaja menggocok dia. Ya. Seperti duri dalam daging. Dan ini menjadi pergumulan bagi Paulus. Dan kalau kemudian perikop ini mengajarkan kepada kita tentang berharap kepada anugerah Tuhan. Ini sangat benar. Ya. Karena di sini Paulus mengajarkan kepada kita, firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Kita bukan berharap kepada kekuatan, kepintaran, kesehatan, bukan. Tapi kita berharap kepada anugerah Tuhan. Dan ini sangat bertentangan dengan apa yang menjadi prinsip dunia. Kalau dunia itu berharap kepada kekuatan, kalau dunia itu senang dengan kekuatan, dunia itu bermegah dalam kepintaran, kehebatan gitu. Sangat berbeda dengan Paulus yang dikatakan justru dia bermegah di dalam kelemahan-kelemahannya. Ayat 5 itu, atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Disinilah membuktikan bahwa benar-benar berharap kepada anugerah Tuhan itu bukan menjadi bagian terakhir dalam hidup kita, dalam perjuangan hidup kita. Bukan cara yang terakhir, tapi itu harus menjadi cara yang utama. Dia yang utama dan pertama yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Yang harus kita buktikan, kita nyatakan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia bahwa kita sungguh-sungguh berharap akan anugerah Tuhan. Kata anugerah itu dari kata grace, dari kata charis dalam bahasa Yunani, ya, dan dalam bahasa Latin itu gratia. Yang padanan kata Ibraninya itu diambil kata dari kata ken. Kata ken itu diterjemahkan mengarah kepada seorang dengan penuh perhatian. Jadi yang namanya anugerah, ketika kita menerima anugerah itu berarti Tuhan sedang memperhatikan, sedang mengarahkan perhatiannya kepada kita. Ada anugerah Tuhan. Kalau kita mencari di ensiklopedia Alkitab masa kini,
Maka ketika kita mencari kata anugerah, maka ketika kita ketemu kata anugerah, maka di situ akan ditulis begini, anugerah lihat kepada kasih karunia gitu. Lihat kasih karunia. Nah, ketika kita cari kasih karunia, maka kita menemukan kasih karunia. Dan sebelum ada uraiannya, itu kasih karunia itu ditulis begini, kasih karunia dalam kurung anugerah gitu ya. Jadi artinya kasih karunia itu sama dengan anugerah, atau anugerah itu sama dengan kasih karunia. Anugerah atau kasih karunia itu berarti adalah pemberian seseorang yang dari atas, pimpinan ya, atasan kita kepada bawahan. Padahal bawahan itu tidak layak untuk menerimanya. Itu artinya anugerah, itu artinya kasih karunia, itu artinya gratia, grace, itu artinya ken. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita ini hidup karena ken, karena grace, karena gratia, karena anugerah, karena kasih karunia. Allah itu adalah kasih karunia. Allah itu adalah sumber anugerah, sumber kasih karunia. Tak habis-habisnya cintanya kepada kita yang ditunjukkan kepada manusia. Tidak pernah habis. Yang puncaknya kita tahu dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Kalau kita hidup ini berdasarkan hukum, kalau kita berdasarkan hukum, kalau Tuhan mau menegakkan hukum dan mau menjadi ukuran untuk mengukur kita layak atau tidak layak diselamatkan, maka tidak ada seorang pun dari kita yang layak untuk diselamatkan. Karena kita ini adalah orang berdosa, kita keturunan orang berdosa. Kita ini hidup dalam dosa. Kita ini dikandung dalam dosa, kata firman Tuhan. Kita ini dilahirkan dalam dosa. Maka tidak ada alasan bagi Allah untuk menyelamatkan kita. Begitu Tuhan bilang dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah kita berperkara. Itu dari sisi hukum. Nah, kalau Tuhan bilang mari kita berperkara. Lalu kemudian Tuhan memakai standar hukum Tuhan untuk mengukur kita benar tidaknya kita. Maka tidak ada seorang pun dari kita yang selamat. Tapi kita mengetahui di balik hukum itu ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan. Maka oleh kasih karunia Tuhan itulah kita diselamatkan. Maka seperti Efesus pasal 2 tadi ayat 8 dan 9. Kita tidak bisa memegahkan diri. Karena keselamatan itu bukan hasil kerja, bukan hasil karya kita. Tetapi itu adalah pemberian Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita berharap kepada anugerah Tuhan karena memang kita hidup karena anugerah. Dan anugerah Tuhan itu selalu cukup buat kita. Sekarang caranya bagaimana? Cara kita berharap kepada anugerah Tuhan itu seperti apa? Ada dua. Mari kita lihat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yang pertama itu di dalam ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Jangan meninggikan diri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan itu berarti apa? Kita harus selalu sungguh-sungguh hanya hidup untuk Tuhan saja. Hanya hidup untuk Tuhan saja. Tidak meninggikan diri, tidak menyombongkan diri. Kita harus selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan itu? Yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah apabila kita hanya meninggikan Tuhan dalam hidup ini. Kesalahan iblis itu, dia adalah malaikat Tuhan yang berada di samping tahta Tuhan. Ketika dia menyombongkan diri, Tuhan mengusir dia. Dan itulah iblis. Lalu kemudian dia mempengaruhi Hawa. Hawa, kalau engkau makan buah itu, engkau akan sama dengan Allah. Kesombongan-kesombongan inilah yang coba dibangkitkan oleh iblis. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita hidup dengan segala kerendahan hati. Kita cari apa yang Tuhan senang, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Paulus pun bisa meninggikan diri di sini. Bisa dia. Tapi dia bilang, enggak, aku bukan orang bodoh lagi. Aku enggak. Dia masuk ke tingkat 3 dari sorga. Dia masuk ke Firdaus. Dia mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh dikatakan di dunia ini oleh manusia. Paulus itu punya segudang alasan untuk bisa meninggikan diri sebagai hamba Tuhan dibandingkan dengan pengajar-pengajar dari Yerusalem itu.
Tapi di sini Paulus tahu apa yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana cara dia berharap akan anugerah Tuhan memenuhi hidupnya, memagari dia seperti nats pembimbing kita dalam Mazmur pasal 5 ayat yang ke-13. Anugerah Tuhan itu memagari kita seperti perisai, dan itulah yang memagari Paulus sehingga dia tidak mau menyombongkan diri. Maka cara kita berharap kepada anugerah Tuhan adalah terus-menerus menyenangkan hati Tuhan, terus-menerus merendahkan diri. Jangan sampai kita meninggikan diri karena pengalaman-pengalaman yang Tuhan berikan. Toh itu semua pengalaman itu juga diberikan hanya karena anugerah Tuhan. Yang kedua yang kita lihat, bagaimana cara kita berharap kepada anugerah Tuhan adalah di dalam ayat yang ke-8. Caranya yang kedua adalah selalu mengandalkan Tuhan, senantiasa bergantung kepada Tuhan. Ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Paulus terus berdoa, terus-menerus berseru kepada Tuhan. Paulus menjaga hidupnya untuk tetap mengandalkan Tuhan. Beda dengan guru-guru dari Yerusalem itu, yang seringkali menyombongkan diri, yang seringkali mengandalkan dirinya. Paulus tidak. Paulus ingin terus mengandalkan Tuhan. Paulus punya pengalaman-pengalaman hebat, tapi itu tidak menjadikan dia sombong, itu tidak menjadikan dia mengandalkan kekuatan sendiri. Paulus tetap mengandalkan Tuhan, terus-menerus berseru kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita terus berharap kepada anugerah Tuhan? Kalau kita ingin terus berharap kepada anugerah Tuhan, mari kita cari apa yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan juga yang kedua, selalu mengandalkan Tuhan, selalu berseru kepada Tuhan, selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini sungguh luar biasa. Ya. Dan ketika Paulus berharap kepada anugerah Tuhan, kepada kasih karunia Tuhan, kita melihat dalam pembacaan kita, bagi Paulus yang penting ketika dia berharap kepada anugerah Tuhan, bagi Paulus yang penting bukan sembuh dari sakit. Jangan salah paham ya, bukan berarti saudara yang sakit tidak berharap sembuh, bukan. Tapi saya mau menyampaikan ini, kebenaran di dalam 2 Korintus 12 ini. Jadi ketika Paulus berharap kepada anugerah Tuhan, maka bagi Paulus yang penting itu bukan lagi sembuh dari sakitnya, bukan lagi Tuhan mengangkat duri dalam daging dari dirinya, bukan lagi Tuhan membuat utusan iblis itu mundur, karena itu doa-doanya Paulus. Ya, doa-doanya Paulus kan itu, supaya dia tidak sakit lagi, supaya duri dalam daging itu diangkat oleh Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada dia. Tapi kan jawaban Tuhan bukan. Ya, jawaban Tuhan itu tidak seperti itu. Jawaban Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi yang terpenting bagi Paulus adalah bukan sembuh dari sakit, bukan Tuhan mengangkat duri dalam dagingnya, bukan Tuhan membuat undur itu utusan iblis itu daripada Paulus. Tetapi yang terpenting adalah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan itu melebihi pergumulan, penderitaan, tantangan, kesesakan yang Paulus hadapi. Itu yang terpenting. Ya. Memandang pada anugerah Tuhan yang melimpah-limpah. Karena sumber kasih karunia dan anugerah itu adalah Tuhan. Dan Tuhan itu begitu besar memberikan anugerahnya kepada kita. Sebanyak yang saudara perlukan, begitulah anugerah Tuhan banyaknya. Sebagaimana saudara butuhkan, sebegitulah kasih karunia dan anugerah Tuhan yang selalu cukup untuk kita di dalam kita menghadapi tantangan, pergumulan, kesulitan, bahkan utusan iblis, penyakit, atau duri dalam daging. Sebab dengan cukupnya anugerah Allah bagi Paulus, Tuhan memampukan Paulus untuk melayani Tuhan dengan setia sampai dia mencapai garis akhir. Ya. Dan adanya duri dalam daging atau utusan iblis yang menggocok Paulus, dan utusan iblis itu tidak mau mundur, sementara anugerah Tuhan cukup bagi Paulus, dan semua itu menghindarkan Paulus dari meninggikan diri di hadapan Tuhan. Inilah yang paling penting dibandingkan dengan semua yang penting bagi dunia itu. Anugerah Tuhan itulah yang terpenting. Terlebih lagi dalam kelemahan Paulus itu justru dikatakan
memberi keleluasaan, kuasa Allah bekerja secara sempurna dalam diri Paulus, maka lahirlah kalimat yang kita pelajari sebagai akibat dari Paulus berharap kepada anugerah Tuhan. Apa itu kalimat yang muncul di dalam ayat yang ke-9 ini luar biasa. Dikatakan begini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Luar biasa. Jadi kelemahan Paulus itu mempersilahkan Tuhan, kuasa Tuhan secara leluasa menjadi sempurna dalam diri Paulus. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi Bapak Ibu, akibat kalau seorang berharap kepada anugerah Tuhan, maka kuasa Tuhan akan leluasa bekerja sempurna dalam dirinya. Ketika kita berharap kepada anugerah Tuhan, maka dikatakan kuasa Kristus itu turun menaungi kita. Kenapa kuasa Tuhan seringkali tidak bekerja seluas-luasnya dalam diri orang percaya? Karena seringkali anugerah itu dipakai sebagai pertahanan terakhir, harapan terakhir. Jadi bukan harapan pertama, tapi harapan terakhir. Ini sudah dikerjakan, ini sudah diupayakan, ini diperjuangkan, ini diperjuangkan, tidak juga ada solusi, tidak ada kemajuan. Akhirnya barulah tinggal tunggu ya anugerah Tuhan. Ya, kita tinggal menanti belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan seperti begitu. Kita harus menempatkan justru anugerah Tuhan itu pertama dalam kehidupan kita, dalam menghadapi apapun. Karena dengan itulah Paulus katakan, kuasa Tuhan menaungi aku, turun menaungi aku. Orang yang benar-benar berharap kepada anugerah Tuhan, maka kuasa Tuhan akan bekerja sempurna dalam dirinya. Dan yang terakhir, akibat yang terakhir adalah kita melihat, bukan hanya itu, tapi ayat yang ke-10. Paulus dapat melalui pergumulan dan kelemahan dengan hati yang senang dan rela. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Luar biasa. Ya. Jadi bagaimana Paulus mengandalkan Tuhan, bagaimana Paulus merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan inilah yang terjadi dalam kehidupannya. Dia senang dan rela meskipun berada dalam kelemahan. Ini bertentangan sekali dengan dunia ini, dengan prinsip-prinsip dunia. Prinsip dunia itu senang dan rela itu kalau sehat, kalau kuat, kalau hebat, kalau dahsyat, ya segala macam. Apa yang dikatakan oleh Paulus ini tidak masuk dalam hitungan dunia. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, justru inilah kekuatan orang percaya. Disinilah kekuatan orang percaya yang mengandalkan Tuhan. Kelemahan-kelemahan itu justru menjadi keunggulan bagi orang percaya untuk dapat mengalami kuasa Tuhan, sehingga dia yang lemah justru menjadi kuat ketika dia mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Maka mari kita berharap kepada anugerah Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kesimpulan kita berharap pada anugerah Tuhan adalah keputusan yang paling tepat, pikiran yang paling benar, dan langkah yang menuju kepada kekuatan yang dahsyat. Cara yang benar dalam berharap kepada anugerah Tuhan adalah selalu bergantung kepada Tuhan, selalu andalkan Tuhan, dan hiduplah menyenangkan hati Tuhan. Hiduplah dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan. Anugerah Tuhan selalu cukup setiap anak-anak Tuhan atau untuk setiap hamba-hamba Tuhan. Anugerah Tuhan tersedia sebanyak yang saudara butuhkan, yang saudara perlukan untuk menjalani kehidupan ini, terlebih lagi di dalam pergumulan. Hanya dengan berharap pada anugerah Tuhanlah orang percaya dapat melalui setiap pergumulan, kelemahan, kesesakan dengan baik, bahkan dengan hati yang senang dan rela. Selamat untuk selalu berharap kepada anugerah Tuhan, sebab hanya itu cara kita untuk tak pernah kehilangan ucapan syukur, termasuk ketika kita tidak punya alasan sedikit pun untuk bersyukur. Kita tetap dapat mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga,
Terima kasih untuk pelajaran firman Tuhan pada hari ini. Kami mau berharap terus kepada anugerah Tuhan, bukan sebagai perlindungan terakhir, tetapi justru kami mengandalkan Engkau dalam setiap langkah pertama kehidupan kami. Sehingga kami sungguh-sungguh lagi boleh mengalami, menikmati kekuatan yang daripada Tuhan hari lepas hari. Karena justru dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali tidak berharap kepada anugerah Tuhan, tidak berharap kepada kasih karunia Tuhan. Bahkan kami memakai itu menjadi bagian akhir ketika perjuangan-perjuangan lain sudah gagal. Biarlah Tuhan Engkau lagi yang akan menolong kami, memperbarui kehidupan kami. Materaikan firman-Mu ini untuk kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk mereka juga yang berulang tahun. Dalam minggu ini kami ingin berdoa, ingin bersyukur, bersukacita bersama-sama dengan mereka. Bahkan di tengah-tengah pandemi atas pemeliharaan Tuhan yang baik untuk mereka. Kami bersyukur bersama-sama untuk Ibu Sherly Sarwenda yang berulang tahun tanggal 11 Juli. Juga untuk Saudari Yedija Kristina Endriani Masing yang juga berulang tahun tanggal 11. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk anak Yovano Yeskiel Masing yang berulang tahun tanggal 13 Juli. Juga Bapak Arif Effendi yang berulang tahun tanggal 15 Juli. Juga Ibu Sarah Umul Wafiah Kana yang berulang tahun tanggal 16 Juli. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang mereka alami. Juga atas pergumulan yang mungkin Tuhan izinkan terjadi. Yang kami tahu ada rencana Tuhan yang indah. Kami berdoa biarlah Tuhan kuatkan mereka senantiasa. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini Engkau memelihara mereka sempurna. Kami berdoa Tuhan Kau kuatkan mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan. Lindungi mereka dari segala yang jahat. Berkatilah kehidupan mereka agar mereka menjadi berkat dalam kehidupan ini. Biarlah mereka terus-menerus berharap pada anugerah Tuhan. Dan itu juga yang akan membuat mereka semakin kuat. Bahkan dapat bermegah di dalam segala kelemahan karena kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati dengan segala berkat berlimpah, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita, mengajarkan kepada kita, bahkan menegur kita semua bagaimana kita harus mengutamakan anugerah dari Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu boleh memberikan persembahan dengan ditransfer nomor rekening yang tertera pada layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Apabila memungkinkan Bapak Ibu untuk memberi secara langsung, boleh memberikan secara langsung ke gereja di jam-jam operasional sekretariat gereja. Dan sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Sungguh lagi membuat kami semakin mengasihi Engkau, Allah kami yang hidup. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih juga untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Yafet, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami dengan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini Kau materaikan di dalam hati kami, sehingga dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus kami dapat melakukannya. Berkati Bapak Gembala kami di dalam kehidupannya, baik kehidupan pribadi, kehidupan pelayanan, dimanapun beliau berada, boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan membuat banyak orang boleh datang dan percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak,
Tiba saatnya bagi kami, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami ini Tuhan, dan boleh berguna di dalam pelayanan Tuhan di gereja kami. Berkati juga majelis yang bertugas untuk mengelolanya dengan hikmat dan bijaksana Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir susah, mengalir jiwaku senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir jiwaku susah, mengalir jiwaku senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir jiwaku susah, mengalir jiwaku senang, damainya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai di hatiku. Puji nama Tuhan, mari kita bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah memimpin ibadah kita hari ini. Sampai pada saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan naikkan pujian. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik, ku terima dari. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik, ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu akan curah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik, ku
ku terima darimu. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah meninggalkan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memberikan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Dalam-Mu maka curah bagiku pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memberikan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Dalam-Mu maka curah bagiku pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus berharap kepada anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan selalu cukup bagi kita. Sekarang kembalilah dalam kehidupanmu dengan penuh sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Mari dibuka semua videonya. Boleh bersalaman kiri kanan. Selamat hari Minggu, Opa. Iya, selamat hari Minggu. Apa kabar? Selamat hari Minggu, Berva ya. Yuk, selamat hari Minggu Ibu Mika. Selamat hari Minggu semua. Hari Minggu. Selamat hari Minggu. Pak Didi, Bu Wiwin, Bu Purayu, Mbak Endang, Bu Pandi, Pak Daniel, Shirley. Iya, selamat hari Minggu. Halo, William. Maknya gendong mana? Oh ini dah. Selamat hari Minggu. Iya, selamat hari Minggu, Mek. Oh, udah sehat ya? Bu Supriyono. Ya, katanya sampai hari Minggu.
Aduh. Mama kurang kesini. Hey, Elva. Apa deh? Mama kurang maju. Kamu mana gambarnya? Halo. Ini si kembar ya? Neta. Ini. Sandy, selamat hari Minggu. Hari Minggu, Pak Yafet semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Halo Ibu Dewi, selamat hari Minggu. Selamat hari semua. Terima kasih pelayanannya. Kristi. Iya. Foto dulu ya. Wah, rumahnya keren banget Terima itu. kasih Pak bantuannya. Iya. Kalau kami di sawah, kami di sawah aja. Itu kan. Iya tahu gimana guys. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Semua. Iya, terima kasih. Selamat hari Minggu juga. Hari Minggu. Selamat hari Minggu untuk hari Kak Yanto. Mau bergabung nggak Yanto? Kak Yanto udah di mana itu Kak Yanto? ada di kantor. Kok di belakangnya ada jembatan ya? Hati-hati jatuh Kak. Tante Mei keluar dari semua belukar. Ya, di sawah kami di sawah. Salam kami. Tante Mei mantap ya. Kayak Fet. Yang apa? Yang layar ini bisa dinyalakan aja suaranya Kak. Ya. Nah, Itu loh Maknyo, Maknyo. Anya. Selamat. Anya, selamat hari Minggu, Anya. Aduh, iya, pinter sekali. tadi banyak udah berkurang tinggal segini. Pak Pransel ini di mana, Pak Pransel? Di rumah Kak, di rumah. Oh, di rumah. Oh iya. Surabaya ya. Jadi Surabaya. Oh iya, puji Tuhan. Ya, belum. Foto. Kita foto ya. Oke. Seberapa yang ada. Siap. Lihat kamera semuanya. 1, Anya, lihat kamera, Anya. 1, 2, 3. Oke, siap. Sudah? Thank you. Oke, Tuhan berkati semua ya. Terima kasih. Semua selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Makanya semuanya tetap sehat Tuhan. ya, nanti bisa dilihat di video Oh iya. bagian akhirnya. Itu bagaimana kalau misalnya ada apa? Penghiburan sama Ibu Agung. Oh, silakan. Kita bikin aja ya. Besok gitu. Terserah. Bisa Kak. Gimana nanti siapa yang bisa hubungi Ibu Agung? Komisi ibadah atau saya? Siap. Nih komisinya nih. Tunduk. Jimmy yang hubungi? Ya. Oke, mantap. Acaranya kapan kan nanti? Besok ya? Ya, kalau besok kan kosong kan ya, besok. Oh iya. Siap Kak, tinggal tentuin jam sama tanggalnya aja. Iya, jam berapa bagusnya? Jam 6 aja sudah, kan kita banyak kerja di rumah ya.